Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam Merdeka Belajar, teman-teman CGP di seluruh Indonesia. Yang saya hormati Bapak Mateus Nanlohi sebagai Bapak Fasilitator. Yang saya hormati Bapak Nurdin Ahmad SPD MPD sebagai Bapak Pendamping. Teman-teman CGP yang sekelompok dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan pada modul 3.1 tentang pendapat rekan kerja terkait dengan kasus Bu Tati. Apa hasilnya dari hasil wawancara saya dengan rekan kerja saya di sekolah? Nantikan video tayangan berikut ini. Assalamualaikum Ibu Nurgam. Waalaikumsalam Bu Diani. Iya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ya, sehat ya Bu ya. Udah selesai mengajar ya tadi? Sudah. Ya, saya juga udah selesai nih Bu ya. Oke, boleh saya minta waktunya Ibu untuk saya berbincang-bincang sedikit dengan Ibu? Boleh Bu, sangat boleh sekali. Ya, oke Ibu Tati, terkait dengan kasus yang saya dapatkan hari ini ya Bu ya. Di sini saya ingin memberitahukan dan bercerita kepada Ibu terkait dengan kasus yang berada pada LMS ya. Kasusnya ini ada bercerita tentang Ibu Tati. Ibu Tati ini adalah guru SD kelas 5. Beliau mengajar di kelas 5 bersamaan dengan teman guru yang lainnya ya, jadi di kelas paralel. Nah, kemudian Bu Tati ini juga terkenal dengan guru yang sangat disiplin, kemudian pintar, kemudian juga rajin, kemudian juga beliau agak sedikit galak ya Ibu ya. Sehingga nilai-nilai dari anak-anaknya atau murid-muridnya itu selalu nilai-nilai yang sangat bagus. Di sini juga kepala sekolah, guru-guru yang lain selalu menghargai beliau dengan hasil kerja beliau, karena beliau juga merupakan pekerja keras ya. Nah, pada suatu saat Bu Tati ini mengajar di kelas 5 mata pelajaran matematika. Kemudian mungkin karena ada satu dan lain hal, Bu Tati ini mengeluarkan satu siswa perempuan dan diberikan hukuman ya. Hukuman tersebut siswa perempuan itu disuruh oleh Bu Tati berlutut di bawah terik matahari yang berhadapan langsung dengan kelas Bu Tati. Nah, pada saat itu juga pemberian hukuman itu terlihat sangat sedih sekali karena siswa perempuan ini nangis, bersedih dan menangis dengan suara tangisan yang sangat besar, dan itu didengar oleh teman-temannya walaupun teman-temannya sedang belajar bersama Bu Tati. Ketika anak perempuan ini nangis, kemudian Bu Tati santai aja ya, tetap mengajar mata pelajaran dan tidak memperdulikan siswa perempuan yang sedang menangis akibat dari kepanasan dari matahari. Nah, kemudian ada juga teman-temannya melihat dan bahkan mencoba untuk melirik terhadap teman yang mereka ya yang sedang diberikan hukuman. Nah, saya tanyakan kepada Ibu, pendapat Ibu, bagaimana perasaan Ibu ketika Ibu melihat siswa perempuan yang diberikan hukuman oleh Bu Tati tadi? Pastinya perasaan saya sangat sedih ya, karena siswa ini kan dia masih kecil, jadi dia masih butuh bimbingan. Jadi memang sangat sedih sekali melihat dia dihukum seperti itu. Iya, jadi perasaan Ibu itu awalnya Ibu juga merasa sedih ya atas perlakuan dari Bu Tati terhadap siswa perempuan. Kemudian lalu apa yang nantinya akan Ibu lakukan terkait dengan rasa sedih Ibu atau simpati Ibu terhadap anak perempuan tersebut? Ya, yang pastinya yang pertama saya akan pergi menemui si anak itu yang tadi diberikan hukuman. Saya akan mendekatinya dan menanyakan kepada ia, kenapa sampai ia bisa mendapatkan hukuman seperti ini. Ya, jadi di situ saya akan memberikan bimbingan juga kepada dia untuk bagaimana dia nanti bersikap dengan Ibu Tati itu nantinya. Bersikap baik ya Bu ya. Ya. Selanjutnya apa ada lagi yang nantinya akan Ibu arahkan kepada anak tersebut? Iya, pastinya akan membimbingnya dan juga mengarahkan dia, walaupun dia ini berada di posisi benar, saya akan mengarahkan dia untuk meminta maaf kepada Ibu Tati. Seperti itu ya Bu ya. Berarti Ibu akan membantunya siswa tersebut untuk meminta maaf ya kepada Bu Tati, benar juga. Tapi
setelah itu apakah masalah seperti ini akan ibu beritahukan kepada kepala sekolah? Ya mungkin sini tidak akan langsung memberitahukan kepada kepala sekolah. Berarti ibu dalam hal ini bertindak hanya untuk membuat rasa tenang saja buat siswa perempuan ya. Jadi ibu tidak langsung mengambil tindakan melaporkan Bu Tati kepada Bapak Kepala Sekolah ya. Kalau begitu, kira-kira apakah ibu akan melakukan instruksi kepada Bu Tati di ruang kelasnya terkait dengan pemberian hukuman tersebut? Ya mungkin di sini saya kalau sebagai teman gurunya Ibu Tati pasti mungkin akan mengajak diskusi Ibu Tati untuk bagaimana nantinya kalau misalkan si anak-anak ini melanggar kesepakatan, nanti hukuman apa yang akan diberikan. Jadi mungkin tidak seperti yang diberikan oleh Ibu Tati, seperti membiarkan anak di bawah terik panas matahari, karena yang dilakukan Ibu Tati mungkin sedikit agak, mungkin menurut saya itu sedih sekali ya, karena anak sekecil itu sudah diberikan hukuman berdiri di bawah terik panas matahari itu. Ya, saya juga sangat sependapat dengan ibu ya. Jadi pemberian hukuman yang dilakukan oleh Bu Tati itu sangat membuat kita merasa terpukul dan merasa empati, juga sedih sekali, karena apalagi anak perempuan usia masih belia, masih sangat kecil, kemudian dikasih hukuman seperti itu ya. Mungkin apa yang dilakukan Bu Tati tadi hanya sebatas ibu pemberian bantuan kepada siswa saja, membuat siswa tenang, tapi nanti pada saat Bu Tati sudah selesai dari kelasnya pasti ibu akan mengajak diskusi ya terkait dengan pemberian hukuman yang diberikan. Baik ibu, terima kasih atas bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih kembali ya. Insya Allah kita akan bertemu lagi ya ibu ya, insya Allah dengan kasus-kasus atau situasi-situasi menantang lainnya. Oke, Bu. Ya. Oke teman-teman SGP di seluruh Indonesia, demikianlah hasil bincangan saya bersama rekan sejawat di sekolah terkait dengan Bu Tati pada modul 3.1a.46. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Merdeka Belajar.